Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Nanda Syafriani, saya dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Ekonomi Islam sebagai Solusi Krisis Ekonomi yang ditulis oleh Rifki Syuja Hilman. Kita tahu ya, dunia pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi pada satu abad terakhir. Dimulai pada tahun 1930 yang kemudian terjadi lagi pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Dan terulang kembali di Asia pada tahun 1993. Dan baru-baru ini bermunculan kembali krisis ekonomi yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat pada tahun 2008. Bermunculnya krisis-krisis ini seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa ada yang salah dengan sistem ekonomi yang selama ini kita gunakan, yang selama ini kita agung-agungkan, yaitu sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini bukan malah membantu kita tetapi malah mengkrisiskan ekonomi yang ada. Pada waktu itu juga para ekonom dunia sibuk mencari bagaimana agar krisis ini tidak terjadi lagi ke depannya. Akhirnya mereka melirik satu sistem, yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, pada waktu itu satu negara telah membuktikan bahwa ekonomi Islam ini mampu mengatasi inflasi di negara mereka. Negara tersebut adalah Sudan. Negara Sudan merupakan negara Islam yang mengadopsi ekonomi Islam. Sebelum mereka mengadopsi ekonomi ini, mereka mengalami inflasi sebesar 100% lebih. Dan ketika mereka sudah mengadopsi ekonomi ini, hanya tinggal 3% saja inflasi di negara mereka pada tahun 1993. Keistimewaan dari ekonomi Islam yaitu peniadaan riba atau pengharaman adanya riba, karena riba ini di dalam Islam tidak diperbolehkan dan diharamkan, dan itu telah ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada pembahasan selanjutnya, penulis membahas tentang apa sih itu ekonomi Islam dan apa saja karakteristiknya. Nah, ada beberapa definisi yang menjabarkan tentang apa itu ekonomi Islam. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan kumpulan-kumpulan ilmu untuk mempelajari usaha-usaha manusia guna mengelola serta mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai falah dengan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar-dasar ekonomi yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Sunnah Rasulullah, serta tatanan ekonomi yang sesuai dengan zaman serta lingkungannya. Nah, dari definisi di atas dapat dijabarkan bahwa ekonomi Islam hadir bukan sebagai eksistensi ekspresi syariah saja, tetapi lebih kepada pandangan agama Islam terhadap perekonomian yang ada dengan target yang jelas dan tujuan yang luas pastinya. Karakteristik dari ekonomi Islam ini, yang pertama itu ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari yang namanya konsep Islam yang utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah. Yang ketiga, ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang keempat, ekonomi Islam mampu menyelaraskan antara masalah individu maupun masalah umum. Yang kelima, ekonomi Islam merupakan hal yang berkaitan atau berakar kepada keimanan dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ekonomi Islam ini yang pertama itu kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang ketiga adalah kehidupan yang baik. Di dalam ekonomi Islam sendiri, ekonomi Islam memiliki kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Nah, adapun kebijakan itu yang pertama itu penghapusan riba. Riba sendiri telah jelas dilarang di dalam Islam, sekecil apapun dia dan apapun bentuknya, riba itu tetap haram di dalam Islam. Yang kedua, pelembagaan zakat. Zakat sendiri merupakan iuran yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencukupi syarat. Zakat juga merupakan poros dan pusatnya keuangan dari ekonomi Islam. Nah, yang ketiga, pelarangan gharar. Gharar sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai atau mengandung ketidakpastian dan resiko. Nah, dalam jual beli dapat diartikan bahwa jual beli yang mengandung ketidakpastian atau resiko. Contohnya ketika kita membeli lembu yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Nah, dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, penulis membahas tentang apa sih itu krisis ekonomi dan faktor apa yang menyebabkan krisis itu terjadi.
Krisis ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai jatuhnya nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing. Nah, nilai mata uang asing di sini adalah US dollar, dan secara bersamaan naiknya harga secara keseluruhan. Nah, faktornya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, Zulhelmi mengeluarkan pendapatnya. Dia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi. Yang pertama, tersingkirnya emas sebagai cadangan nilai mata uang. Tersingkirnya emas ini menjadikan suatu hal yang sangat merugikan bagi kita. Dan pastinya sekarang yang menjadi dominan di perekonomian global itu adalah keuangan dolar. Jadi apapun yang terjadi di keuangan dolar tersebut atau goncangan sedikit saja akan menyebabkan goncangan-goncangan lain untuk negara kita pastinya. Yang kedua, hutang dengan akad ribawi. Hutang dengan akad ribawi merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan sebuah perekonomian pada suatu negara. Kenapa demikian? Karena hutang dengan akad ribawi merupakan cara untuk menyengsarakan masyarakat, bukan malah membantu masyarakat tetapi malah mencekik masyarakat. Nah, kenapa? Karena hutang tersebut setiap harinya itu akan meningkat dan terus membludak, sehingga masyarakat yang menengah ke bawah tidak dapat membayar hutang tersebut. Yang ketiga adalah sistem bursa dan pasar modal. Di dalam sistem bursa dan pasar modal ini adalah jual beli obligasi, saham, komoditi tanpa adanya serah terima dari pemilik yang asli, dan ini dapat diperjualkan berkali-kali. Yang terakhir yaitu kepemilikan yang tidak jelas. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa kepemilikan itu terbagi atas 3 kepemilikan. Yang pertama itu ada kepemilikan negara, umum, dan pribadi. Kepemilikan negara itu contohnya misalnya kekayaan yang dihasilkan dari negara, misalnya pajak, serta pertanian industri yang diusahakan oleh negara. Sedangkan yang umum contohnya seperti sumber daya alam, tembaga, emas, gas, perak, dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas sehingga kita dapat mengatur ekonomi secara bijaksana. Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan satu-satunya solusi dari krisis ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi Islam telah menjelaskan atau menegaskan bahwa emas dan perak merupakan satu-satunya nilai mata uang. Yang kedua, ekonomi Islam melarang adanya riba. Yang ketiga, ekonomi Islam melarang setiap individu, perusahaan maupun pemerintah untuk memiliki hak umum. Yang keempat, ekonomi Islam juga telah melarang untuk menjual komoditi tanpa adanya serah terima dari si pemilik yang asli. Semoga penjelasan-penjelasan di atas dapat menambah wawasan kita serta menyadarkan kita bahwa Islam bukan hanya memperhatikan masalah akhirat saja, tetapi Islam juga memperhatikan masalah dunia, dan pastinya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah Rasulullah. Cukup sekian review jurnal dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.